خصوصا لآبائنا وأمهاتنا جدتنا جدتنا وشيوخنا شيوخنا وأستاذنا معلمنا خاتم الشيخين قريبا وزوجنا وأولادنا وذريتنا تقريبا نخص خصوصا لشيخنا شيخنا 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 وأصولهم فروعهم وشيوخهم ومريدهم وحبهم رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بهم في الدين والدنيا والآخرة مع مدد من أسرارهم وأنوار في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين Al-Baqarah 281. Jadi ayat terpanjang di dalam Al-Quran. Ayat ini ayat terpanjang di dalam Al-Quran. Menjelaskan tentang bab hutang piutang, bab hutang dan urusan hutang di urusan itu hutang. Ya, ayat tentang hutang ya bawa aja. Sangat penting bagi orang Islam untuk menjaga hak-hak adami, hak-hak sesama manusia. Islam itu agama yang paling sosial. Islam itu agama yang paling sosial. Cuma yang jadi masalah kadang orang Islamnya itu yang kurang memahami nilai-nilai di dalam ajaran agama Islam. Ayat-ayat muamalah itu banyak sekali. Ini ayat tentang hutang piutang itu masuk ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Al-Baqarah 282. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil 'adl wa la ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allahu falyaktub wal yumlil ladzi 'alaihi al-haqq wal yattaqillaha rabbahu wa la yabkhas minhu syai'an. Ada yang bacanya semua. Wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allah falyaktub wal yumlil ladzi 'alaihi al-haqq wal yattaqillaha rabbahu wa la yabkhas minhu syai'an fa in kana alladzi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ay yumillahu falyumlil waliyyuhu bil 'adl wastashhidu shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasy syuhada'i an tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra wa la ya'ba asy-syuhada'u idza matu wa la tas'amu an taktubu
صغيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Mohon membaca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil 'adl wala yabqa katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allahu falyaktub wal yumlil ladzi 'alayhi al-haqqu wal yattaqillaha rabbahu wala yabkhas minhu syai'a fa in kana alladzi 'alayhi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ayyumillahu falyumlil waliyyuhu bil 'adl wastashhidu shahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada'i an tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra wala ya'ba syuhada'u idza ma du'u wala tas'alu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajali dzalikum aqsatu 'inda Allahi wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa 'alaykum junahun alla taktubuha wa ashhidu idza tabayya'tum wala yudarra katibun wala shahid wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in 'alim. Jadi Islam itu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai hak-hak manusia. Hubungan sosial itu sangat dijunjung tinggi dalam ajaran Islam. La dharra wala dirar. Tidak boleh merugikan dan tidak boleh dirugikan. Tidak boleh merugikan dan tidak boleh dirugikan. Itu tidak boleh dalam hal apapun. Tidak boleh merugikan, ya tidak boleh dirugikan, juga tidak boleh. Sudah boleh Kanjeng. Kalau ada yang merasa terugikan, dirugikan,
berarti itu sudah keluar dari nilai-nilai Islam, walaupun bungkusnya koyo-koyo Islam, tapi sudah keluar dari nilai Islam, walaupun bungkusnya Islam, bungkusnya agama, tapi kok ada yang dirugikan dan ada yang merugikan, berarti itu sudah keluar dari nilai-nilai Islam. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidain. Ya ayyuhalladzina amanu, he eling-eling wong akeh kang iman ya alladzina idza tadayantum, tekolone ngangkat nyambut utang sapa sira kabeh bidainin kelawan utangan ila ajalin tumeka maring mangsa musaman kang den sebut faktubuhu mongko nisa sira kabeh ing dae. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian berakad hutang atas suatu hutang yang sudah ditentukan waktunya, maka tulislah utang niku nek sing ngutangi kepengin sing utang bayar. Dalam anjuran perintah Al-Quran itu hutangnya ditulis, disaksikan yang nulis itu apa yang menghutangi, apa yang menulis itu yang berhutang. Nek kepengen utangnya dibayar. Jadi nek jenengan kula niki kok ngutangi uang kok gak ditulis, dari segi hukum perintah Al-Quran itu bisa jadi tidak berharap hutangnya dibayar. Jadi sampai kira-kira rasil bayar hutang, nggak kena hubungi Quran. Nek hutang aja belum ditulis. Banyak bayar. Semono uga sing ngutangi nek umpama kok nggak pakai arep-arep dibayar juga usah ditulis. Tapi kalau memang benar-benar berharap hutang itu nantinya di waktu yang sudah ditentukan itu dibayar, perintah Al-Quran tulisan telah diterima dari memasang tulis sing hutang si A uang apa bentuk barang apa, kalau bang sejumlah sekian sebagai hutang kepada pihak kedua, kepada saya nama si B yang akan dibayar dikembalikan pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Nah nek ngono kuwi, nek wis kaya ngono kuwi, berarti sing utangi yo arep-arep utange dibayar, sing utang yo duwe niat bayar utang. Seperti Al-Quran seperti itu. Tapi nek enggak ditulis itu yo sing utangi yo kemungkinan enggak duwe arep-arep dibayar, sing utang yo duwe kemungkinan enggak arep bayar. Kalau memang dari kedua belah pihak ini yang menghutangi juga berharap dibayar, yang hutang juga punya niat untuk membayar, perintah Quran ketika terjadi akad utang piutang ditulis. Tapi yo rada berjanji lah, jorong 20.000 terus sampean utang sehingga yo ora pantes. Walaupun yo kene butuh masuk yo utang 50.000 dadak kwitansi barang. Jadi kelasnya 5 juta ke atas lah, 1 juta barang
tertentu orang tertentu ya 1 juta itu besar, 1 juta itu besar. Tapi di kalangan tertentu juga 1 juta itu kecil. Tapi nek 5 juta ke atas itu ya kayaknya wis ngomong gede kabeh awak dhewe. Iku nek pancen sing ngutangi karep dibayar, sing utang yo karep bayar. Perintahnya Quran ketika terjadi akad utang piutang itu ditulis. Ini perintah. Wal yaktub, bagaimana cara menulisnya? Wal yaktub lan nulis bainakum ing dalem antarané ira kabeh sapa katibun juru tulis, ada yang menuliskan. Nanti atas namanya yang menghutangi atau atas nama yang berhutang ada yang menuliskan. Enak sing nulis iki. Ya ditulis dhewe yo. Nek cara saiki namanya istilahnya apa kayak jenenge notaris. Nah, kalau di perbankan Indonesia ya kalau sudah notaris itu nilainya 500 juta ke atas pakai notaris. Bil adli kelawan adil. Jadi kalimat akadnya harus adil, tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang merugikan. Walayak ba, ya ora kudu 500 juta, 5 juta ya ora apa-apa ditulis dulu. Tapi kalau di dalam aturan negara ini sing wajib pakai akte notaris itu 500 ke sana itu nanti pakai akte notaris. Nggak iso sampai nyebut duit sementara itu orang notaris kan iso. Walayak balan ojo lobo sapa katibun juru tulis ayat tuba ing yen to nulis ya katib kama allama kaya dene barang kang mulang ing ma hu ing ma sapa Allah Gusti Allah fal yaktub mongko nulis sapa katib wal yulil lan supaya macaaken sapa allazi wong iki nek umpama waqafe ning katib nek umpama waqafe ning fal yaktub iku maknane ngene. Tapi nek umpama waqafe ning Allah nanti beda lagi cara memaknainya. Iki kula derek ning Al-Ibris wakafnya di katib. Kalau wakaf itu bisa dua, diwakafkan di kama allamahullah wal yaktub wal yumlil ladzi. Cara sampean kita sering yang baca umpama Al-Baqarah awal itu ketika jenengan bacanya Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Mama bacanya. Kalau siji. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Boleh. Itu maknanya beda. Maknanya beda. Zalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Sampai telah bingung. Ora tau ora kulino macane kaya ngono. Biasanya kan waqafe di la raib fihi. Maknane wis mafhum kabeh. La raib fihi hudal lil muttaqin. Kalau dimaknani diwakafkan di la raib boleh. Apa maknanya nanti akan bergeser, beda. Perbedaannya sedikit. Itu boleh semua. Sama dengan ayat ini. Diwakafkan di kama allamahullah boleh, diwakafkan di fal yaktub juga boleh. Ini maknanya tapi nanti akan berbeda. Wal yumnil lan supaya macaaken sapa allazi wong alaihi kang iku ing ngatasé allazi opal haqqu utawi hak. Wal yattaqi lan wedya sapa allazi Allah Gusti Allah Rabbahu ya pangerane allazi. Jadi setelah ditulis dibacakan. Kalau
nulis sendiri ya diwaca dhewe, nek nulis sing ada yang menuliskan ya yang membacakan, yang menuliskan. Jadi kalau butuh disemak, dilihat lagi ya dilihat lagi. Walaya bukhos lan ojo ngurangi yo alladzi minhu saking hak syai'an ing sithik tidak boleh dalam kalimat akad itu sesuatu yang merugikan salah satu pihak, tidak boleh. Sing ngutangi yo gak oleh rugi, yang dihutangi, yang berhutang juga tidak boleh rugi. Ngomong ada perjanjian kalau tidak dibayar di tanggal sekian itu apa, itu tidak boleh ada yang dirugikan. Pokoknya begini, kembali utuh, untung kabeh. Fa'in kana mongko lamunono sapa aladzi wa alaihi kan iku tetep ing atase aladzi apa al-haqqu tawi hak, al-haqqu tawi hak iku safihan safih. Safih itu bisa dimaknani anak kecil, bocah sing durung tamyiz. Bisa juga dimaknani anak yang akalnya kurang sejak lahir, bocah idiot, bisa dimaknani idiot. Jadi hutang yang berhak diberi itu nanti safih. Kula di anak, kula ngutangi utawa kula sing utang, kula sing ngutangi terus. Kalau saya itu mati, hutang itu dibayarkan kepada ahli waris. Jadi ada bahasa seperti itu ada. Nek ora, ya kurang. Jadi penghakan utang itu harus nanti kalau seandainya pihak A dan B yang saling berhutang ini kok terjadi sesuatu sebelum jatuh tempo, ini kaitan utangnya gimana? Itu harus ditulis juga. Nek umpama sing utangi pengen dibayar, sing utangi niat bayar. Sampai sedetil itu Islam dalam menjaga hak-hak manusia. Kadang wong Islam sing rada ora patek paham. Aula yastati au dhaifan tawaqas. Nah, hak warisnya itu sampai atau apes dhaif itu bodoh. Bisa dimaknani bodoh, bisa dimaknani tidak mampu untuk ngurus hutang-hutang itu. Aula yastatimu ayyumillah. Aula yastatimu tawara kuwasa ya alladzi ayyumillah. Ing yen to macaaken sapa alladzi huwa sapa huwa alladzi fal yumlil. Mongko supaya macaaken sapa walihu waline alladzi bil adli kelawan adil. Walinya juga harus diberi tahu ketika hutang piutang ini dalam bentuk besar, ada mungkin terjadi kita umur tidak tahu, itu ada hak warisnya, kemudian ada walinya juga. Wali dari waris yang menerima itu juga harus diberitahu. Umpama kula duwe wong tua, aku diutang dalam jumlah besar, atau saya menghutangi dalam jumlah besar, waris haknya bayar utang itu kepada anak saya. Ini wali pengganti saya juga harus diberitahu. Nek kula niku ngutangi wong, engko nek aku mati, kalau saya sewaktu-waktu saya mati, itu hutang itu dibayarkan kepada ahli waris saya yang bernama si A. Niki dulurku sebagai wali pengganti saya ketika saya ada ini juga harus tahu hutangnya besar. Wastashhidu, bukan hanya itu. Wastashhidu lan nekseni sira kabeh syahidaini ing seksi loro min rijalikum saking pira-pira wong lanang sira kabeh, bukan hanya tulisan saja, bukan hanya
bentuk akadnya saja, itu tulisan itu harus ada saksinya. Itu udah ada saksi. Nek wong lanang loro. Nek ora enek wong lanang loro, fa ilam yakuna mongko lamun ora ono ya wong lanang iya iku rajulaini lanang loro, fa rajulun mongko lanang siji, wa ra'atani lan wong wadon loro, mimman saking wong tardona kang ridho sira kabeh, minasyuhadai bayane pira-pira saksi antadillah krana yen to lali sapa ihdahuma salah swijine imraatani fatudzakira mongko bisa ngelingake sapa ihdahuma salah swijine imraatani al-ukhra ing liyane. Jadi laki-laki satu itu dalam Islam gantinya perempuan dua. Kita harus flashback tadi kudu ngerti kondisi sejarah masyarakat di zaman itu. Perempuan di zaman itu tidak seperti perempuan di zaman sekarang. Perempuan di Arab tidak seperti perempuan di Indonesia. Karena di Indonesia boleh wong wedok sing pendidikannya lebih tinggi ketimbang laki-laki banyak. Kalau di sana sulit. Apalagi zaman itu zamannya Kanjeng Nabi. Makanya ketika seorang laki-laki itu gantinya dua orang perempuan supaya nanti perempuan ini saling mengingatkan, menguatkan satu sama lain. Dan ketika dunia berubah, pola pikir orang sudah berubah, pendidikan ini sudah hampir merata, hukum ini tetap. Karena ini nas, terus ketentuannya kayak bola. Saya ini kan wong wedok kan wong lanang lu yang pintar wong wedok. Iya, banyak yang seperti itu. Tapi yang namanya hukum tetap hukum. Contoh seperti pemimpin. Wong wedok kalau ngomongkan hadis, ngomongkan Islam, pemimpin ya laki-laki. Wong lanang aja ndadekke pemimpin kuwi wong wedok ngurusi administrasi jangan. Yang mimpin harus laki-laki. Kecuali wis gak enek tenan wong lanang sing iso mimpin baru perempuan itu kalau sudah darurat. Karena sudah darurat. Tapi sekarang hari ini kan perempuan banyak yang punya kemampuan di atas laki. Ya tetap hukum Islam tetap nggak berubah. Misalnya ngomong nggak bisa dirubah. Tetapi terus diskriminasi lah jadi sih. Di sini ketentuan Gusti Allah ngomong diskriminasi atau apa ya terserah. Karena ini sudah aturan. Nggak bisa ini terus diskriminasi. Nek ngomongin diskriminasi nek ngomongin agama ini kan urusan agama. Beda dengan undang-undang. Kalau dalam kajian undang-undang pemerintahan ya tidak boleh karena memang haknya sama sebagai warga negara. Tapi yang kajian hukum agama udah beda lagi. Itu nek kula jenengan iki milih wong wedok iku dasare dadi pemimpin, dasare hukum negara. Jangan atas dasar hukum agama. Kalau dasarnya kita milih perempuan sebagai pemimpin kok hukum agama, ya cilaka. Bahasanya cilaka. Tidak beruntung. Kalau Kanjeng Nabi sudah tidak bakal sukses. Tapi kalau dasar kita memilih pemimpin itu dasarnya hukum negara, ya sah-sah saja, nggak masalah. Misalnya kan alternatif banyak. Sekarang tinggal ketika kita menghukumi sesuatu itu mau dihukumi pakai cara agama, apa pakai aturan negara. Bedone kalau aturan
agama itu yang buat Gusti Allah, kalau aturan negara yang buat manusia. Ya kepiye-piye no, insya Allah niku yakin aturan yang dibuat oleh Allah itu lebih baik dibanding aturan yang dibuat oleh manusia. Tapi udah apa-apa, sampai milih aturan yang dibuat oleh manusia tidak masalah, selama aturan itu sebagai orang yang beragama, selama aturan itu tidak melanggar aturan yang Gusti Allah, tidak melanggar. Contoh umpama bagi pemimpin tadi, kalau aturannya agama ya tetap dibolehkan karena darurat. Kalau memang sudah tidak ada laki-laki yang dianggap mampu ngangkat pemimpin perempuan, ya monggo sah, boleh. Jadi umpama yang punya hak, lebih berhak untuk jadi pemimpin itu karena entah itu karena pendidikannya atau karena apanya, perempuan ya nggak apa-apa, silakan. Tapi memang sudah tidak ada laki-laki yang dianggap mampu. Tapi kalau masih ada laki-laki yang dianggap mampu, urusan itu diserahkan kepada laki-laki, urusan pemilihan. Wis melanggar aturan agama ya gak oleh. Wala tasamu wala yakba lan ora kena lobo sapa syuhada pira-pira saksi idza ma nalikane diundang ya syuhada. Saksi itu tidak boleh memihak. Yang jadi saksi ya gak boleh memihak. Wala tasamu lan aja bosen sira kabeh antak tubuh ing yen nulis sira kabeh ing hak sahiron iku cilik au kabiron utawa gedhe ila ajali tumeka marang watese dain. Jadi kalau memang hutang itu berharap untuk dibayar, tulis aja bosen. Terus pokoknya tulis wae. Arep monge nulis utang itu hukumnya itu perintah Quran, hukumnya sunnah, hukumnya sunnah ditulis. Kalau ada utang itu ditulis, itu sunnah. Jadi orang mau sholat kok sing sunnah ora poso, nulis karena utang ditulis itu hukumnya sunnah. Repot ya ora apa-apa, ibadah. Dzalikum utawi mengkono nulis waksatu luwih adil indallahi munggu ya Allah. Wa aqwamu lan luwih jejeg lisyahadati kanggone keseksen wa adna lan luwih parek Allah tartabu maring yen to ora padha mamang sira kabeh illa antakuna kejaba yen to ana apa tijaratan iku dagangan ila antakuna kejaba yen ana apa dae iku tijaratan dagangan hadiratan kang hadir tutirunaha kang ngubengaken sira kabeh ing tijarah bainakum ana ing antarane sira kabeh falaisa mongko ora ana alaikum iku ing atase sira kabeh apa junahun alanan Allah tak tubuh yang to orang nulis sira kabeh ing tijarah. Kalau urusan dagangan tidak ditulis tidak apa-apa, saling kepercayaan tidak apa-apa. Tapi kalau urusan utang tulisan, tulis. Wa asyidu lan aksenono sira kabeh idza tabayatum nalikane dodolan sira kabeh. Kalau dagangannya itu dalam bentuk besar juga dianjurkan untuk ada saksi dalam perdagangan. Jadi perdagangannya cara saiki cara negara nek notaris. Wala yudoro lan aja den gawe melarat saka katibun juru tulis wala syahidun lan ora kena gawe melarat saka saksi. Jadi saksi dan juru tulis itu tidak boleh menanggung
Kowe kan biyen sing nyekseni. Kowe biyen sing nulis gak oleh. Jadi saksi dan juru tulis ini membantu. Wis ngewangi kok malah kadang di Indonesia ini kadang lucu. Kok dadi saksi rawan. Napa wedi nek ketempuan. Dadi saksi malah ketempuan. Padahal perintah agama saksi itu dilindungi. Jadi ada undang-undang perlindungan saksi. Ada undang-undang itu. Saksi itu tidak boleh dirugikan. Juru tulis juga tidak boleh dirugikan. Wa in taf'alu lan lamun nglakoni sira kabeh. Fa innahu mongko setuhune zalikum al-fi'lu nglakoni. Artinya sampai merugikan saksi, sampai merugikan juru tulis, iku fusukun fasik maksiat bikum kelawan sira kabeh. Ketika seseorang itu merugikan saksi dan juru tulis, dia sudah berdosa. Ini awak dhewe kadang ning lingkungan saksi itu tidak ada perlindungan. Wong dadi saksi malah rekoso. Sing gawe rekoso saksi itu dosa. Kok nyekseni wis nunggu kok nunggu kok digawe rekoso lewate. Kok biar nak nyekseni. Saya itu tanggung jawab ngelangi aku, gak oleh. Ya sudah nyekseni itu sudah nunggu. Terus nyekseni sih kon melok tanggung jawab. Gak oleh. Ya saksi itu harus malah dibayar, dikasih. Nyekseni mudine yo kaya nek rabi ngono kan. Ya saksi langsung nyekseni karo Pak P3N kayak apa? Ya bisa seperti itu. Saya itu orang urusan kadang di dalam urusan sesuatu saksi itu malah kena tuntutan aneh. Padahal soalnya yo kaya rabi kan. Nek dadi saksi bar tanda tangan kayak apa? Ini orang nyekseni utang, giliran sing utang mlayu sejene dikejar-kejar. Gak oleh ngene iki, gak oleh. Yo ae nang usul iku wattaqullah lan wedya sira kabeh Allah. Wa yu'allimu lan ulama. Wa yu'allimu lan mulang kum ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah. Wallahu ta'ala Allah ta'ala bikuli syai'in kelawan saben-saben suci iku ngalimun pirsa. Kita bertakwa kepada Allah, kita akan ditunjukkan ilmu baru oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wau berhutang ringkasannya ketika kita berhutang atau menghutangi seseorang, kalau memang yang dihutangi itu berharap hutangnya dibayar dan yang berhutang itu berniat membayar hutang, perintah di dalam Al-Quran hutangnya ditulis satu. Yang kedua, ahli waris dari hutang itu ditunjuk. Boleh masih kecil, boleh yang sudah dewasa. Tapi ahli waris tenang, anak, bojo. Boleh anak yang kecil boleh. Ditunjuk ahli waris. Kalau bisa ada juru tulisnya. Sing tulisannya akad dalam hutang piutang tidak boleh merugikan yang menghutangi, tidak boleh merugikan yang dihutangi ketika terjadi ada sanksi dan lain sebagainya. Pokoknya tanggal sebenarnya kok orang bayar, kok sanksi ini. Nah, sanksi ini tidak boleh merugikan. Harus hal yang benar-benar yang bantu sing hutang, yang bantu sing dihutangi. Kadang sekarang sanksi itu membebani yang hutang. Ora iso. Piye carane bayar? Nah, itu kenapa? Karena akadnya nggak jelas. Seharusnya sanksi ini membantu bagaimana caranya yang berhutang ketika terjadi masalah, yang berhutang bahwa pulau diutang kalau jenengan, saya yang berhutang punya masalah tidak bisa membayar hutang sampai
deadline waktu yang ditentukan, saya dibantu dengan aturan sehingga saya bisa bayar utang. Islam menunjukkan seperti itu. Tidak hanya melindungi orang yang diutangi, tapi juga melindungi orang yang berhutang. Ojo terus semena-mena. Dumeh aku utang, jenengan sing ngutangi, tuding-tuding gak oleh. Jadi beri solusi agar yang berhutang bisa bayar hutang. Nek pengangguran ya digawe gawean wis ngene. Kowe utang karo aku iki dina ora iso bayar. Nah, kalau tidak ada tulisannya, kasih solusi. Ora iso bayar, wis kowe kerja karo aku. Kalau kowe diutang, umumnya wong kerja kuwi lah bayarannya sedina umpama 100.000. Orang kowe diutang, kowe bayar tak bayar 50.000. Sing 50.000 nyicil utang. Ya harus seperti itu Islam itu. Kudu kaya gak boleh didebit gak boleh. Iki Islam kalau memang ingin benar-benar melakoni apa yang jadi tujuan dari Islam. Islam itu menjaga hak setiap manusia. Jogo. Nah, setelah ditunjuk warisnya, ada yang nulis, ada saksi. Jadi akad itu disaksikan. Saksi bertanda tangan dan saksi ini tidak boleh merugikan orang yang menghutangi atau merugikan orang yang dihutangi. Paman saksi kok ini tulisannya kaya ngene iki, wong dadi saksi kok bela gak oleh. Aku gak gelem tanda tangan kaya ngene iki. Hingga belanya itu merugikan salah satu pihak. Tapi kalau membelanya itu untuk keadilan, biar semuanya itu tidak dirugikan, semuanya diuntungkan, ya, saksi harus memberi solusi. Iki rugi kowe. Aja kaya ngene. Saksi harus berani merubah. Perjanjiannya aja kaya ngene, perjanjian ngene iki kowe iso rugi. Bentuke ora kaya ngene iki. Itu saksi. Dalam hal hutang piutang. Itu kok wis sekarang terjadi banyak. Malah kadang sik duwe aturan ngene iki wong Islam. Sing nglakoni iku wong Islam. Kita itu bisa nglakoni wong perbankan kayak itu yang tahu hutang. Bapak, tanda tangan. Hutang karo bank sendiri no. Wong Islam lah. Banyak bank-bank yang pemiliknya bukan orang Islam bukan. Sing nglakoni malah wong di luar Islam. Padahal ini ada jelas di Quran. Gitu, nek kowe utang kowe ngutangi enek tulisan. Kadang kita enggak percaya lah aku. Percaya. Kita di belakang ada masalah kan bingung ya masalah ya gampangnya sih nek pancen jenengan mengko-mengko meneh kalau memang kita itu menghutangi seseorang kepengen yang hutang itu bayar dan yang hutang itu punya niatan untuk bayar tulis sebelum serah terima barang yang dipinjam ada tulisannya ada catatan di parkir ini udah ada catatan mosok parkir itu Romeo lah udah ada tulisannya kan Romeo ada tulisannya ada KPE nomor 35 enak Romeo di bawah penak lah ketika terjadi terjadi hal yang tidak diinginkan kita ada bukti ini mawon amin iki wallahu alam bissawab al-fatihah ya Rabbi fa'na